Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini dan juga tema yang kita bahas, ya kita lihat dulu ada sebuah video yang viral nih ya. Katanya ada menggendong adiknya yang lumpuh mencari pertolongan di Gaza. Ini dia tayangannya. Ya Allah, sedih banget ngeliatnya Bu ya. Sedih banget. Ya Allah, makanya ini kita sama-sama kita berdoa ya Bu ya. Minta doain dong Bu buat mereka Bu. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan. Doain, iya. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa untuk anak-anak yang di Palestina. Semoga diberikan kekuatan, berikan ketabahan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga mereka juga diangkat derajatnya dan selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu siapa Bu? Ibu Ana Nur Hasanah. Ibu, kalau berada di posisi itu pasti sedih banget kan Bu? Banget Ustadz. Makasih banyak ya. Makasih banyak Ibu Ana. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Ibu Ana ini, Masya Allah. Silakan Ustadz Maulana komentarnya. Satu hal buat kita, hati-hati ketika berbuat zolim. Karena kezoliman itu menjadikan orang langsung dapat azabnya di dunia. Tidak disimpan. Mungkin kalau dosa-dosa yang lain itu tersimpan nanti dari kemudian. Tapi ketika orang berbuat zolim, kita ndak usah dulu. Ya kalau apalagi Zionis Israel ya. Tapi coba nasihati diri kita. Jangan sampai selama ini kita justru melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dengan cara apa? Maaf, nauzubillah, membumi hanguskan Gaza. Tapi pada semuanya dengarkan. Jangan sampai atas perbuatan kita tidak peduli sama tetangga. Tidak peduli sama orang-orang di sekitar kita. Yuk bantu mereka. Hati-hati jangan sampai dia berdoa. Berdoa. Ingat dengerin. Ustadz. Ada di hari kemudian orang ditusuk hidungnya. Nauzubillah. Kenapa? Karena menyakiti hidung tetangga. Nauzubillah. Kenapa tuh menyakiti hidung tetangga? Maksudnya apa? Masak yang enak-enak lalu tidak dibagiin sama tetangga. Nauzubillah. Tetangga cuma kebagian mencium baunya doang. Oh, padahal tetangganya lapar. Iya. Nah, itu yang bahaya. Hati-hati ya. Buat kita semua tingkatkan kepedulian. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Mau nggak derajatnya tinggi di mata Allah? Mau. Yakin. Masya Allah ya. Terus kira-kira kita juga pengen tahu ya. Apa sih tanda-tandanya kalau Allah itu menaikkan derajat kita? Pengen nggak tahu Bu? Pengen ya Bu ya, Masya Allah, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Hari ini kita sama-sama belajar. Tema kita pagi hari ini adalah yuk cek. Ini tanda-tanda Allah mengangkat tinggi derajat kita. Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang inikah rasa kehilangan orang tua. Ini dia tayangannya. Inilah Masya Allah luar biasa ya. Hampir semua orang pasti pernah mengalami, betul Bu ya? Ada mungkin yang belum mengalami tapi suatu saat nanti pasti akan mengalami yang namanya kehilangan orang tua. Dan salah satu tanda katanya kalau Allah itu lagi mengangkat derajat kita yaitu dengan memanggil orang tua kita terlebih dahulu daripada kita. Tapi pertanyaannya Bib, kenapa harus dengan mengambil orang tua kita gitu loh. Mau dijawab penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya dan yang di rumah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala mimma amilu. Dengan kadar apa yang dia kerjakan selama di dalam hidupnya. Kalau ditanyakan Masya Allah, kita sayang sama orang tua kita, tapi Allah itu lebih sayang sama orang tua kita. Apakah termasuk derajat seseorang itu atau derajat seorang anak itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang tuanya meninggal duluan? Bisa bolak-balik. Artinya bisa juga orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil anaknya duluan. Juga sebaliknya, bisa juga itu anak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang tuanya diangkat duluan. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Artinya setiap derajat manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia kerjakan. Dengan apa yang dia lakukan. Orang tua, Masya Allah, Allah itu maha mengetahui dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa anak ini diangkat derajatnya? Karena biasanya kita kalau ditinggal oleh orang tua kita, beban kita makin berat. Betul ibu-ibu? Betul? Misal contoh, kita masih kecil, kita lihat tadi anak-anak yang masih kecil Masya Allah. Anak-anak yang masih kecil masih butuh kasih sayang orang tua. Contoh yang paling kuat adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. masih di kandungan ibunya, ayahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan seorang ibu bagaimana menghidupi seorang anak, dan seorang anak yang tumbuh itu berat tanpa didikan daripada ayahnya. Betul. Makanya seorang anak itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia diangkat oleh orang tuanya. Tapi kita pengen ya Allah angkat itu derajat anak-anak yang walaupun masih ada kedua orang tuanya. Masya Allah. Tapi kita luar biasa ya, maksudnya kalau orang tuanya lengkap itu Masya Allah. Nasihat juga buat para orang tua dan kita orang tua. Angkatlah derajat seorang anak itu dengan kebaikan orang tua. Masya Allah. Jadilah orang tua yang dibanggakan oleh anak. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Sahab. Jamaah. Kita lanjut lagi nih. Sebelum kita membahas yang berikutnya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang tetap sholat walaupun kondisi sedang sakit. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah luar biasa ya Ustaz Syam ya. Katanya Allah itu juga menaikkan derajat kita apabila seseorang diberi sakit sama Allah. Melalui sakit. Tapi mohon maaf sebelumnya, kan semua orang ini pasti pernah mengalami sakit. Baik Betul kita sekali. yang muslim ataupun yang non muslim. Pasti merasakan juga sakit. Gitu. Tapi perbedaannya tanda mengetahui sakit kita yang menaikkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala atau menjadi hukuman buat kita itu apa Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana, guru kami Habib Muhammad, Masalli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Tanda selanjutnya Allah sedang mengangkat derajat seorang hamba adalah ketika Allah mengujinya dengan kesehatannya. Jadi ada ujian ekonomi, ada ujian keluarga, ada ujian mental, ada ujian kesehatan, subhanallah.
Maka apa yang membedakan seorang yang diangkat derajatnya sedangkan ada juga orang yang tidak beriman tapi dikasih sakit juga. Jangankan manusia, ada namanya dokter hewan. Hewan juga ada yang sakit. Jangankan hewan, tumbuhan juga yang nggak numbuhin bunganya kadang sakit sampai mati, subhanallah. Lalu apa yang membedakan sakit yang mengangkat derajat dengan sakit yang menjadi reaksi natural atau reaksi alamiah tubuh seseorang atau tubuh makhluk hidup? Maka yang membedakan adalah respon atas sakit tersebut. Bukankah Nabi SAW mengingatkan dalam riwayat, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang yang beriman. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang sarra, yang mereka senangi atau yang baik, mereka syakara, mereka bersyukur kepada Allah. Kalau ditimpa dengan sesuatu yang dharra, yang agak berat bagi dirinya, termasuk diantara sakitnya, fasabara, mereka bersabar di atasnya. Maka kullahu khair, bagi orang beriman semuanya itu adalah kebaikan. Berarti bukan sakitnya yang mengangkat derajat, tapi respon atas sakitnya yang akan mengangkat derajatnya. Bisa saja dia mungkin dahulu orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tertimpa sakit, habis sakit langsung tobat, langsung hijrah. Oh, dikasih teguran kayaknya gitu teguran. ya. Nah, berarti Iya, ini iya, sakitnya mengangkat derajatnya nih. Masya Allah. Tapi sebaliknya ada juga mungkin sebelumnya rajin sholat, tapi tiba-tiba dikasih sakit. Habis sakit dia bilang, percuma juga saya sholat, sakit-sakit juga. Ini bisa jadi menurunkan derajatnya. Jadi respon terhadap penyakitnya itulah yang menentukan dia diangkat derajatnya atau dijatuhkan derajatnya. Oh, itu dia. Berbeda. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Pak Dwi. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, jamaah. Masya Allah ya, kalau kita mau diangkat derajatnya sama Allah ini macam-macam caranya. Mungkin bisa juga tadi seperti Ustadz Maulana bilang ya, mungkin dengan jangan sampai tetangga mencium bau makanan masakan kita, terus dia lapar gitu ya kan. Itu sepele, Sepele. tapi bisa jadi itu yang penyebab kita masuk neraka. Karena tanpa kita sadari ada orang di sekitar kita nangis anaknya. Menangis anaknya karena kelaparan sementara kita tidak peduli. Nah, mungkin ada cara yang lebih mudah, ada? Ada cara lebih mudah. Yakni dengan cara memberantas kemiskinan. Dengan cara berdonasi ke CT Arsa. Karena CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah, nih ayo jamaah ayo, kita nggak pernah tahu ya bagaimana caranya Allah mengangkat derajat kita, tapi usahakan semua kebaikan kita lakukan ya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dan diberikan juga tempat yang terbaik buat bukan cuma hanya di dunia tapi di akhiratnya Allah. Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan berlanjut setelah satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah.